Gas dari Agrastalk. Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan perbandingan antara DJI Agras T25 dan juga DJI Agras T20P. Di samping saya sudah ada DJI Agras T20P. Ini generasi sebelum DJI Agras T25. Jadi ini adalah generasi terbaru dari DJI Agras saat ini. Kita akan bandingkan head to head. Oke, kita sekarang sudah bersama dengan DJI Agras T25 dan juga DJI Agras T20P. Secara visual, perbandingan yang paling signifikan adalah yang bisa kelihatan oleh mata adalah radarnya atau culanya yang cukup besar di T25, sedangkan di T20 ukurannya segini. Boleh kita lihat? Oke, ini adalah radar dari DJI Agras T20P, bentuknya seperti ini. Sedangkan yang di T25 ini lumayan besar, bisa mendekat. Ini size-nya hampir 2 kali lipat atau bahkan lebih kali ya dari T20P yang ini. Oke, itu yang pertama. Jadi klaimnya DJI itu di dalam ini sudah dilengkapi dengan dual RF channel. Jadi fungsinya adalah pembacaannya si drone ini untuk area sekitar, untuk membaca obstacle atau apapun itu lebih besar jangkauannya gitu. Yang kedua adalah dari binocular vision sensor. Binocular vision sensor ini di T20P hanya ada satu set atau dua nih ya. Sedangkan yang di T50 dia dilengkapi dengan dua set atau empat. Satu di sini, satu, dua, dan di sini juga ada. Oke, itu salah satu perbandingannya. Jadi secara pembacaan obstacle ini tentu jauh lebih oke, jauh lebih improve. Dan nggak hanya obstacle, tapi juga untuk auto follow terrainnya dia jauh lebih oke. Selanjutnya adalah kameranya. Di sini kameranya itu berbentuk kotak 12 megapiksel, sedangkan yang di sini dia tetap 12 megapiksel tetapi bentuknya bulat. Untuk yang selanjutnya di LED light-nya, lampunya. Jadi drone ini bisa juga dipakai pada saat malam hari dengan bantuan lampunya ini sebagai pencahayaan. Di sini kita lihat letaknya itu ada di samping kiri kanan ya. Sedangkan yang di sini dia itu berada di agak atas, kiri kanan juga, tapi dia di bagian atasnya gitu. Selanjutnya adalah di bagian propulsionnya. Jadi propulsion itu terdiri dari propeller dan juga motornya. Pertama kita ke propellernya, kita lihat perbandingannya di sini. Jadi dari segi lebarnya dia, yang T20P dia lebih besar dibanding T25. Kita cek ya. Kalau T20P kita ukur di bagian terlebarnya itu sekitar 8. Ini 8. 8,8 setengah. Kalau di T25 itu sekitaran 7. 7,5, 7,4 gitu. Terlihat jelas perbedaannya sekitaran 1 cm. Terus untuk panjangnya kita ukur di sini di T20P dulu. Oke. Jadi kita ukur dari pangkalnya dulu sampai sampai ke ujung. Itu sekitaran 67 cm. Kalau di T25 kita lihat di sini ini sekitar 61,2. Jadi sekitar dari 67 ke 61,2 itu lumayan ya. Makanya si propellernya itu tidak saling interchangeable. Artinya dia tidak bisa saling tukar. Yang ini tidak bisa dipakai di sini. Khusus T25 aja yang kayak gitu. Terus di bagian sini ada tanda, ada sign ya. Yang ini menandakan propeller itu CCW gitu, counter clockwise, arah putarannya itu gitu. Ini tandanya. Kalau di sini nggak ada, jadi kita harus melihat di sini meraba, di sini ada CW. Nah, sementara di sini kita sudah lebih dimudahkan. Untuk bentukannya yang ini kita lihat ada bulat agak lebar di sini, sedangkan ini hanya garis aja. Tentu untuk si propeller gasketnya sudah lebih sedikit di sini di T25. Bisa kita lihat ya, hanya di bawah saja, sedangkan di T20P ada atas dan bawah. Selanjutnya adalah di bagian ESC-nya ini. Bisa kita lihat ESC-nya ini. Nah,
ISC-nya ini bentuknya lebih agak runcing gitu di sini. Dan untuk membukanya itu ada 4 baut. Ada ini di sini, sama di baliknya ini juga ada 2. Sedangkan yang di T25 ISC-nya langsung kotak gitu, nggak ada runcing-runcingnya, dan kita lebih dimudahkan dalam pembukaan bautnya. Pembukaan ISC-nya ada cuman 2, di sini 1 dan di baliknya itu 1. Selanjutnya adalah di bagian locking arm-nya. Kita lihat di sini. Locking arm di T20P, jadi dia hanya pembukaannya gini dia. Jadi potensi resiko untuk dia nggak kelok dan kebuka lagi itu pada saat terbang itu tetap masih ada meskipun kecil ya. Mari kita lihat yang ke T25. Sementara di T25 kita sudah dikasih buat safety-nya di sini. Ada cetekannya di sini. Nah, kalau tanpa kita mencet ini dia nggak bakalan bisa kebuka. Ya, tapi kalau kita begitu cetek dia langsung kebuka. Jadi sudah lebih safety dari segi armnya ya. Selanjutnya adalah di bagian tangkinya. Kapasitasnya memang sama-sama 20 liter. Tapi bisa kita lihat di sini perbandingan dari tangkinya, bentuknya itu sangat-sangat kontras dibanding untuk perbandingannya. Bisa kita lihat pertama yang di T20P. T20P dia lebih lebar, dia lebih pipih artinya. Kita lihat dalamannya gimana. Sama-sama dibekali dengan 2 filter juga, satu dan di dalam ada liquid level meter juga yang di bawahnya itu. Nah, sementara yang di T25 dia lebih sempit dan dia DJI memilih membuatnya itu jadi memanjang ke bawah. Bisa kita lihat ya. Jadi dia memanjang ke bawah. Dari segi lebarnya dia memang lebih kecil, tapi dari segi panjangnya dia lebih panjang dibanding T20P. Makanya karena bentuknya dia lebih panjang, tinggi dari T25 lebih tinggi dibanding dengan T20P. Bisa kita lihat ya. Dari ini aja kita sudah bisa membandingkan. Jadi ini tingginya hampir 5 cm atau 10 cm lebih perbedaannya, dikarenakan bentuk tangkinya juga lebih panjang dia. Selanjutnya adalah perbedaan yang selanjutnya ada pada bagian di belakang. Di bagian belakang T25 ada radar omnidirectional di belakang ini tepatnya. Nah, fungsinya adalah untuk membaca obstacle di bagian belakang dan juga membaca ketinggian. Jadi dia ketika terbang mengikuti bentuk dari tiren, dia lebih smooth karena radarnya ini sudah khusus di belakang sesuai sama dengan yang di depan bentuknya, besarnya. Oke. Sementara yang di T20P, radar di belakang itu hanya mengandalkan backward radar yang ini. Radar ini berfungsi untuk membaca ketinggian dan juga melihat obstacle dari belakang. Jadi mereka nih sama-sama punya radar, tapi yang di sini lebih besar. Nah, bedanya apa? Kalau di T20P, dia hanya cenderung membaca ketinggian di atas tanaman atau di atas tanah. Jadi pengalaman kita di T20P, ketika kita mau narik mundur di DJI Agras T20P ini, dia akan nyendat-nyendat gitu, tidak lancar. Jadi dia harus lambat dulu mundurnya. Kalau kita mundur kencang, nggak bakalan bisa. Jadi seandainya kita narik drone-nya mau return to home manual, kita nggak bisa dengan cepat menarik ini. Jadi dia harus mutar dulu baru datang ke tempat kita. Sementara di T25 nih ya, kita sudah bisa dengan bebas menarik mundur. Sama ketika kita membuat dia maju, begitu pula ketika mundur itu sudah lancar. Sampai kecepatan berapapun dia lancar. Kalau ini kecepatannya tertentu, hanya di 3 meter per second. Kalau ini kita mau buat 10 meter per second mundur, itu bisa. Jadi kita dimudahkan ketika kita mau operasi mode manual dan juga return to home secara manual. Nah, di T20P, pompanya ini impeller pump. Ada 1 dan 2, ada 2 pompa. Kekuatan maksimalnya adalah 12 liter per menit untuk laju alirannya. Jadi masing-masing 6 liter per menit. Oke. Sementara di DJI Agras T25 pompanya seperti ini. Jadi bentuknya atau tipenya dia sama, tapi dia ini lebih besar. Jadi kekuatannya juga beda.
di T20P tadi itu 12 liter per menit, sementara ini maksimalnya itu 24 liter per menit. Jadi ini 12 liter, ini 12 liter. Jadi 100% di-improve oleh DJI. Jadi kekuatan pompanya ini lebih dahsyat lah, lebih kencang, lebih kuat dibanding generasi sebelumnya. Sekarang kita ke bagian penyemprotannya atau nozzle-nya. Nah, di T20P dia pakai centrifugal nozzle, tapi kita lihat selangnya itu langsung masuk ke dalam, jadi agak susah untuk mengakses atau melepaskan ini gitu. Namun di T25 nozzle-nya sudah sama juga, centrifugal nozzle, tapi dia dikasih di luar. Jadi kalau kita mau membersihkan atau melepas ini sudah jadi lebih mudah, cuman tinggal ngelepas ini doang. Dan tambahan di T50 adalah adanya electronic valve. Nah, electronic valve ini berfungsi untuk membuka dan menutup valve-nya sehingga mencegah kebocoran atau drift di sini, di nozzle-nya. Di T20P kadang terjadi kebocoran. Nah, di T25 itu sudah tidak kita temukan lagi dengan adanya electronic valve ini. Selain nozzle tadi perbedaannya masing-masing itu, nah, ada lagi perbedaan yang selanjutnya yaitu di bagian jumlah nozzle. T25 itu bisa kita tambahkan 4 nozzle, sedangkan di T20P hanya 2 nozzle saja. Karena ketika kita mau menambahkan di sini ada antenanya di sini. Ini adalah antena untuk komunikasi ke remote control. Selanjutnya adalah dari segi desainnya dia. Coba kita lihat ke sini. Jadi maksud saya desain itu, di sini itu ada celah ketika untuk memasukkan kabelnya ada celah. Nah, tapi ini mempunyai konsekuensi. Karena apa? Ketika kita pakai granul, pakai spreading, kemungkinan spreading itu akan masuk ke dalamnya dan nempel di electronic partnya dan bisa merusak. Dan itu sudah kita pernah pengalaman. Jadi sangat berbahaya juga ketika pakai granul. Tapi kalau pakai cairan nggak apa-apa. Kita lihat di T25, ini sudah dikasih pelindung ya. Jadi semua sudah ditutup rapat, termasuk yang di belakang juga. Yang di sini sudah ditutup rapat, jadi kita nggak perlu lagi khawatir ketika pakai spreading. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke bagian after sales-nya atau ke bagian teknikalnya ya. Jadi ketika kita si teknisi atau si pilot mau mengakses dalamannya, flight control-nya, terus kabel distribution board-nya gitu, elektroniknya lah di dalam. Nah, di T20P di sini kita lihat kita harus membuka satu set cover di atas ini. Ada 8 sebenarnya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Dan di bawah ini ada 4 lagi. Untuk membuka, melihat dalamannya. Sedangkan di T25, kita hanya membuka ini aja. 1 dan 2. Dan kita tinggal buka, di dalamannya nanti akan kelihatan. Jadi kita sudah lebih dimudahkan untuk mengakses. Dari segi pemeliharaan dan juga maintenance-nya. Oke, yang terakhir adalah dari segi dimensi. Kalau kita panjangkan propellernya, perbedaannya itu cukup signifikan. Kita mulai dari yang T20P dulu. Oke, ini panjangnya 295. Sementara di yang T25 kita coba ukur dari ujung ke ujung. Ini ya. Oke. Nah, di T25 itu dari jadi 266. Jadi, sorry, di T25 itu 266. Oke, sekitaran 295 dikurang 266, sekitaran 30-an senti, 29, berapa gitu ya. Jadi bedanya lumayan jauh, 29 senti itu. Yang di sana 295, sedangkan di sini 266. Nah, kalau untuk panjangnya, kalau kita panjangkan gitu, bentangkan ke depan, dia itu sekitar 281 cm. Coba diperjelas, ya, 281 cm. Sementara di T25 ini, panjangnya kalau dibentangkan ke depan itu 259, atau di sini ya 259,5, atau kita taruhlah 260, nggak apa-apa. Jadi dari 281 ke 260 itu lumayan jauh ya perbedaannya gitu, ada sekitar 20 cm.
Oke, sekarang di T20P tingginya kita cek dari titik paling bawah sampai ke tangki itu di 59 cm. Untuk tingginya kita ukur dari titik yang paling bawah sampai ke tangki paling tinggi itu sekitaran 77 cm. Jadi T25 lebih tinggi sebenarnya ada nilai plusnya. Jadi ketika kita landing atau di area sekitar itu tidak ada tanah yang benar-benar bersih rata sampai ke bawah, biasanya selalu ada alang-alang gitu. Nah, ketika dia lebih tinggi, alang-alangnya tidak kena, rumputnya tidak kena. Sedangkan di T20P seringkali rumputnya itu kena. Di propellernya ini mengenai rumput-rumput. Kalau di T25 itu sudah tidak lagi gitu. Oke teman-teman, jadi sekian review kita, review perbandingan hari ini antara Dijagras T20P dan juga Dijagras T25. Semoga memberikan manfaat dan juga gambaran kepada teman-teman sekalian yang ingin melakukan pembelian, yang masih bingung saat ini, apakah beli yang T20P atau beli yang T25. Jadi semoga perbandingan tadi dapat membantu teman-teman untuk memutuskan unit mana yang harus dibeli. Sampai ketemu di review selanjutnya.